Oke, yang pertama teman-teman, kami itu akan membahas berkaitan dengan sifat fisis dan sifat kimia dari unsur-unsur transisi periode keempat. Nah, di sini yang pertama itu berkaitan dengan sifat fisis. Nah, sifat fisis pada unsur-unsur transisi periode keempat itu teman-teman itu ada 8. Yang pertama itu massa atom. Artinya di sini ini unsur-unsur transisi periode keempat itu dia itu memiliki massa atom yang dimana lebih tinggi dibandingkan dengan massa atom dari ini unsur-unsur periode-periode sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk sifat fisis yang kedua teman-teman itu ada pada titik leleh dan titik didihnya. Nah, unsur transisi periode keempat yaitu memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif lebih tinggi ya, dibandingkan dengan unsur-unsur pada periode-periode sebelumnya. Yang ketiga itu atau sifat fisis yang ketiga itu adalah konduktivitas listrik. Nah, artinya teman-teman, sebagian besar unsur transisi itu memiliki sifat konduktor atau mereka itu mampu menghantarkan panas atau menghantarkan listrik dengan baik. Itu untuk sifat fisis yang ketiga. Lalu untuk sifat fisis yang keempat teman-teman, dia itu berkaitan dengan warna. Artinya banyak ya unsur transisi yang membentuk senyawa dengan warna yang begitu bervariasi atau warna-warni gitu. Lalu yang kelima itu keberadaan beberapa oksidasi. Di sini maksudnya unsur-unsur transisi keempat ini dia itu cenderung membentuk senyawa dengan berbagai bilangan oksidasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat fisis yang keenam. Di sini itu berkaitan dengan magnetisme. Di sini artinya teman-teman, beberapa unsur transisi pada periode keempat, mereka itu menunjukkan sifat-sifat magnetik yang kuat. Contohnya itu seperti unsur-unsur berupa besi, lalu kobalt, dan nikel. Nah, itu untuk sifat fisis yang keenam. Lalu yang ketujuh itu berkaitan dengan kepadatan. Artinya unsur-unsur transisi periode keempat, mereka itu memiliki kepadatan yang bervariasi. Dan untuk sifat fisis yang terakhir itu berkaitan dengan keberadaan elektron di dalam kulit. Di sini artinya unsur-unsur transisi itu mereka memiliki elektron yang terisi parsial, di mana ini itu membuat unsur-unsur transisi memiliki karakteristik khusus pada sifat-sifat mereka. Yang kedua itu sifat kimia. Sifat kimia pertama itu bilangan oksidasi yang bervariasi. Unsur-unsur transisi cenderung membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan konfigurasi elektron mereka yang kompleks dan keberadaan optimal D yang dapat berpartisipasi dalam ikatan kimia. Yang kedua itu kemampuan membentuk senyawa kompleks. Unsur-unsur transisi memiliki kemampuan membentuk senyawa kompleks dengan molekul. Yang ketiga itu reaktivitas terhadap oksigen. Beberapa unsur transisi periode keempat seperti besi atau Fe dan Mg atau Mn dapat mengalami oksidasi dengan oksigen atmosfer untuk membentuk oksidasi. Yang keempat itu reaktivitas terhadap asam. Banyak unsur transisi bereaksi dengan asam untuk membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksinya dapat bervariasi tergantung pada jenis asam dan kondisi reaksi. Yang kelima itu kemampuan katalisis. Beberapa unsur transisi berfungsi sebagai katalisis dalam reaksi kimia. Ini terkait dengan kemampuan mereka untuk membentuk senyawa kompleks yang dapat memfasilitas jalannya reaksi. Terus yang keenam itu pembentuk senyawa berwarna. Banyak senyawa unsur transisi menunjukkan warna bervariasi yang sering kali terkait dengan perpindahan elektron antara orbital D dalam ion atau molekul kompleks. Yang ketujuh itu magnetisme. Beberapa unsur transisi seperti besi, kobalt, dan nikel menunjukkan sifat magnetik dan yang khas, terutama ketika mereka berada dalam bentuk
padat atau senyawa tertentu. Yang kedelapan itu kemampuan pembentukan ikatan koordinasi unsur-unsur transisi, memiliki kemampuan membentuk ikatan koordinasi, di mana atom pusat dapat membagi pasangan elektron dengan atom atau gugusan lain untuk membentuk ikatan yang kuat. Selamat siang buat teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan dari unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama, scandium. Scandium merupakan elemen yang sangat langka dalam keadaan alamiah. Biasanya elemen ini ditemukan dalam rupa sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi 3+, seperti dalam senyawa Sc2O3, Sc2SO4 3 kali, dan ScCl3. Yang kedua, vanadium. Vanadium merupakan unsur yang secara luas terdistribusi di kerak planet Bumi dengan kandungannya mencapai sekitar 0,2%. Unsur ini bisa ditemukan dalam berbagai jenis biji. Yang ketiga, titanium. Titanium adalah salah satu dari logam yang paling umum di bumi dan sekitar 0,6% dari kerak bumi dan mengandung unsur ini. Yang keempat, kromium. Kromium yang merupakan suatu unsur logam yang kuat dan memiliki warna putih dapat ditemukan secara alami dalam bentuk biji krom besi yang dikenal sebagai kromit, FeCr2O4. Yang keempat, kromium. Kromium yang merupakan suatu unsur logam yang kuat dan memiliki warna putih dapat ditemukan secara alami dalam bentuk biji krom besi yang dikenal sebagai kromit. Yang kelima, ferrum. Besi atau yang juga dikenal sebagai ferrum adalah salah satu dari logam paling terjangkau yang telah dikenal oleh manusia sepanjang sejarah. Logam ini memiliki warna putih, memiliki tingkat kekerasan yang cukup rendah, dan memiliki sifat magnetik. Yang keenam, seng. Seng dapat ditemukan dalam alam dalam bentuk sejumlah senyawa sulfida, termasuk seng blende, senyawa silikat misalnya hemimorfit, dan senyawa karbonat misalnya klamin. Yang ketujuh, mangan. Mangan adalah salah satu elemen kimia yang memiliki sifat logam rapuh dan keras. Biji mangan yang paling umum ditemukan yaitu pirolusit, N2O2. Yang kedelapan, kobalt. Meskipun kobalt jarang terdapat secara alami di alam, bahan ini dapat ditemukan pada biji-biji seperti kobaltit dan smaltit dalam jumlah yang cukup jika dibuat secara ekonomis. Yang kesembilan, nikel. Nikel terdapat dalam kerak bumi dalam jumlah yang relatif melimpah dan menempati nomor ke-24 dalam kelimpahan unsur-unsur. Biasanya nikel ditemukan berbentuk biji bersama dengan unsur-unsur seperti antimon, belerang, dan arsen. Yang ke-10, cuprum. Tembaga juga dikenal sebagai cuprum, adalah logam transisi yang memiliki warna merah kecoklatan. Meskipun berwujud logam yang relatif lunak, tembaga memiliki sifat kekuatan yang signifikan. Tembaga dapat ditemukan secara alami dalam berbagai jenis batuan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini terdiri dari 10 bagian. Jadi di sini saya akan menjelaskan 10 proses pembuatan tersebut. Nah, proses yang pertama itu ada scandium. Scandium adalah logam yang dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lainnya. Terus yang kedua ada vanadium. Nah, vanadium adalah logam campuran dengan besi yang dihasilkan dari reduksi F2O5 dengan campuran silikon dan besi. Nah, di mana reaksinya itu 2F2O5 plus 5Si plus Fe menghasilkan 4F plus Fe plus 5SiO2. Nah, senyawa SiO2 ini ditambahkan dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Terus yang ketiga ada mangan. Nah, proses mangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida, dan karbon reaksinya adalah MnO2 plus Fe 2O3 plus 5C menghasilkan Mn plus 2Fe plus 5CO. Nah, terus yang keempat ada kobalt. Nah, kobalt ini adalah unsur yang diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl. Nah, berikut adalah reaksinya. 2CO2 plus NaOCl plus 4OH
plus H2O menghasilkan 2CO3 plus NaCl. Terus yang kelima ada ferrum. Nah, ferrum adalah proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tenor tinggi. Nah, prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Terus yang ke-6 ada seng. Nah, pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZNS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Yang ke-7 ada nikel. Nah, di mana proses pengolahan nikel dapat dilakukan dengan metode ekstraksi atau pirometalurgi dan hidrometalurgi. Nah, terus yang ke-7 ada cuprum. Nah, cuprum ini adalah proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalfluorid atau CuFeS2 atau biji tembaga lainnya. Nah, hasil pemanggangannya dioksidasi dalam oksigen. Terus yang ke-9 ada kromium. Nah, proses kromium ini adalah logam krom yang dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Nah, terus yang terakhir ada titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Nah, hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distalisasi. Nah, sekian dari penjelasan proses pembuatan. Terima kasih. Baik, saya Ivoseni Pangul. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat dari unsur-unsur transisi periode 4. Jadi yang pertama itu skadium. Nah, skadium ini biasa digunakan sebagai komponen dalam lampu yang berintensitas tinggi dan juga biasa digunakan sebagai bahan pembentukan gelatin hidrosida. Nah, yang kedua ada titanium. Nah, titanium ini biasa digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan juga peralatan kelautan. Nah, yang ketiga ada vanadium. Nah, vanadium ini biasa digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran. Nah, contohnya seperti pegas, pesawat terbang, mobil, serta kereta api. Nah, yang keempat ada kromium. Nah, logam ini biasa digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara elektroplating. Nah, misalnya nikrom pada alat pemanas yang dimana mengandung 18% kromium. Nah, selain itu juga, kromium ini biasa digunakan dalam industri baja. Nah, dimana kromium ini akan membantu menghasilkan baja yang lebih kuat serta mengkilap. Baik, yang kelima ada mangan. Nah, mangan ini biasa digunakan dalam industri baja sebagai campuran mangan dan besi yang dimana disebut ferromangan. Baik, yang keenam ada besi. Nah, besi ini bersifat ferromagnetik, di mana oksida besi ini sering digunakan sebagai bahan untuk pembuatan perangkat elektronik, memori komputer, serta pita rekaman. Nah, selain itu juga, besi ini memiliki peranan penting dalam proses biologis. Nah, di antaranya sebagai pembentuk hemoglobin dalam darah, serta pembentuk klorofil pada tumbuhan. Baik, yang ketujuh ada kobalt. Nah, kobalt ini biasa digunakan dalam proses pembuatan panduan logam. Nah, campuran dari besi kobalt ini memiliki sifat yang tahan karat. Nah, kobalt ini biasa ditemukan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, serta peralatan anti panas lainnya. Nah, selain itu juga isotop radioaktif dari kobalt ini berguna dalam proses penyembuhan kanker. Yang kedelapan ada nikel. Nah, nikel ini biasa digunakan sebagai pelapis logam agar tahan karat serta campuran dari logam. Nah, selain itu, nikel digunakan sebagai penghantar panas serta penghantar listrik yang baik. Nah, berikutnya, serbuk nikel ini biasa digunakan sebagai katalis dalam reaksi reduksi senyawa hidrokarbon. Baik, yang kesembilan ada tembaga. Nah, tembaga ini biasa digunakan sebagai kabel listrik atau alat-alat elektronik. Nah, tembaga ini juga biasa digunakan sebagai bahan pembuatan paduan logam seperti kuningan, perunggu, monel, dan juga alnico. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 ini adalah seng. Nah, seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Nah, seng juga digunakan sebagai paduan logam, zat antioksida pada pembuatan ban mobil, ban pembuatan cat putih, dan bahan untuk melapisi gambar televisi karena berfluoresensi. Nah, seng juga sering digunakan sebagai atap bangunan. Baik, sekian. Terima kasih.